Soekarno, nama itu melekat erat dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan dunia, ia bukan hanya seorang presiden, tetapi simbol perlawanan, kemerdekaan, dan semangat persatuan. Ia lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo, putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru yang penuh disiplin, dan Ida Ayu Nyomanrai, seorang perempuan keturunan bangsawan Bali. Nama Kusno kemudian diganti menjadi Soekarno, karena sejak kecil ia sering sakitan. Orang tuanya percaya, mengganti nama akan membawa nasib yang lebih baik. Masa kecil Soekarno penuh warna. Ia tumbuh dalam lingkungan yang berbeda budaya. Jawa dari ayahnya, Bali dari ibunya, serta pengaruh Belanda dari sekolah yang ia jalani. Ia bersekolah di Els Europische Lager School, sekolah dasar khusus untuk anak-anak pribumi terpilih yang bisa bergaul dengan anak-anak Belanda. Dari sinilah ia belajar bahasa Belanda, yang kelak menjadi salah satu keunggulannya dalam berdebat dan berpidato. Ketika remaja, Soekarno dikirim ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah di HBS, Huger Burger School. Di kota inilah hidupnya berubah total. Ia tinggal di rumah Hari O. S. Cokro Aminoto, seorang tokoh besar Sarekat Islam. Rumah Cokro Aminoto adalah tempat berkumpul para pemikir, aktivis, dan calon pemimpin bangsa. Dari diskusi-diskusi inilah, Soekarno muda menyerap ide nasionalisme, sosialisme, hingga Islamisme. Ia belajar bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Selepas HBS, Soekarno masuk Teknistar Hochschule Bandung, kini ITB jurusan Teknik Sipil. Di kampus ini ia semakin matang dalam pemikiran politik. Ia aktif menulis artikel, memberi pidato, dan mengorganisir perlawanan intelektual. Pada 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI. Dengan semangat menyala, ia menyerukan kemerdekaan sekarang juga, bukan nanti, jika Belanda mengizinkan. Pidatonya mampu membakar semangat massa. Rakyat biasa yang sebelumnya takut pada Belanda mulai berani bermimpi tentang Indonesia merdeka. Namun, keberanian itu membuat Belanda gusar. Pada 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Di sana, ia menulis pembelaan diri berjudul Indonesia Menggugat, sebuah teks monumental yang isinya menelanjangi kolonialisme Belanda dan menegaskan hak bangsa Indonesia untuk merdeka. Belanda semakin waspada. Setelah bebas, Soekarno tetap diawasi, hingga akhirnya ia dibuang ke Enda, Flores pada 1934. Di Enda, Soekarno tidak berhenti berpikir. Ia membentuk kelompok sandiwara, membaca buku filsafat, agama, dan politik, serta merumuskan konsep yang kelak menjadi dasar negara, Pancasila. Setelah 4 tahun di Enda, ia dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu inilah ia bertemu dengan Fatmawati, seorang gadis muda yang kelak menjadi istrinya dan penjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1945 saat Jepang datang pada 1942. Keadaan berubah. Jepang ingin menarik simpati rakyat dengan menggandeng tokoh nasionalis. Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara diminta memimpin organisasi bentukan Jepang. Banyak yang menuduh Soekarno berkolaborasi dengan penjajah, tetapi ia menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ia tahu Jepang lemah dan akan kalah dalam perang, maka ia bersiap mengambil momentum. Puncaknya terjadi setelah Jepang menyerah pada sekutu pada Agustus tahun 1945. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah perdebatan sengit, akhirnya pada pagi hari Jumat, 17 Agustus tahun 1945, di rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno dengan suara bergetar membacakan teks proklamasi. Di sampingnya berdiri Muhammad Hatta. Hari itu, lahirlah Republik Indonesia. Sebagai presiden pertama, Soekarno menghadapi ujian berat. Belanda berusaha kembali menjajah, terjadilah agresi militer. Tetapi dengan diplomasi cerdas dan semangat rakyat, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan. Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan sosial. Ide ini menjadi tonggak persatuan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan etnis. Di panggung internasional, Soekarno bukan tokoh sembarangan. Ia dikenal sebagai orator kelas dunia. Pidatonya di PBB di Havana, hingga di Konferensi Asia Afrika Bandung 1955, mengguncang dunia. Ia bersama pemimpin India Nehru, Mesir Nasser, dan Yugoslavia Tito, mendirikan gerakan non-blok sebagai alternatif dari blok Barat dan Timur di era Perang Dingin. Dunia menaruh hormat pada pemimpin dari negara baru bernama Indonesia ini. Namun, masa pemerintahannya juga penuh gejolak. Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin, yang menurutnya adalah jalan tengah untuk menyatukan bangsa. Tetapi praktiknya sering dianggap otoriter. Ia semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia, yang menimbulkan kecurigaan dari pihak militer dan kelompok Islam. Ditambah kondisi ekonomi yang sulit, inflasi tinggi, dan konflik politik yang memanas, situasi semakin rumit. Puncaknya terjadi pada 1965, saat meletus peristiwa G30S. Setelah itu, kekuasaan Soekarno perlahan melemah, hingga akhirnya ia menyerahkan mandat kepada Jenderal Soeharto. Masa kejayaannya berakhir, dan ia menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya dalam pengawasan ketat. Soekarno wafat pada 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Ia dimakamkan di Blitar, dekat makam ibunya. Rakyat dari seluruh penjuru negeri datang memberi penghormatan terakhir. Kehidupan pribadi Soekarno juga penuh cerita. Ia dikenal sebagai sosok yang harismatik dan juga romantis. Soekarno menikah beberapa kali. Istri pertamanya adalah Oetari, Putri Hari O.S. Cokro Aminoto. Namun pernikahan itu tak bertahan lama. Kemudian ia menikah dengan Inggit Garnasih, seorang wanita yang setia mendampinginya sejak masa sulit hingga pengasingan. Namun, ketika di Bengkulu, Soekarno jatuh cinta pada Fatmawati, gadis muda yang kemudian menjadi istri ketiganya. Dari Fatmawati, lahirlah Megawati Soekarno Putri, yang kelak menjadi Presiden kelima RI. Selain itu, Soekarno juga menikahi beberapa wanita lain, seperti Hartini, Ratnasari, Dwi wanita Jepang bernama asli Naoko Nemoto, Haryati, Yurike Sanger, hingga Heldi Jafar. Kehidupan rumah tangganya yang penuh kontroversi ini kerap menjadi sorotan, tetapi di balik itu, ia tetap sosok ayah yang penuh kasih bagi anak-anaknya. Meski tak selalu hadir di tengah keluarga, karena sibuk dengan urusan negara, Soekarno meninggalkan warisan yang luar biasa besar. Ia adalah tokoh yang menyatukan Indonesia. Ia memberi bangsa ini harga diri. Ia membuktikan bahwa anak negeri yang pernah dianggap rendahan, mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Hari ini, setiap kali kita mendengar kata proklamasi, kita ingat suaranya. Setiap kali kita bicara tentang persatuan, kita ingat pidato-pidatonya. Dan setiap kali kita menegakkan bendera merah putih, kita mengingat perjuangannya. Soekarno mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia.